Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembahasan kitab Minal Kuburi Ilal Jannah Awilan Nar oleh penulis Abdullah bin Ahmad Al-Alaf Al-Ghamidi. Kali ini kita akan membicarakan tentang azab kubur. Seorang muslim wajib beriman dan meyakini kebenaran akan adanya azab kubur dan kenikmatannya tanpa melakukan pendiskusian dan perdebatan mengenai bentuk atau sifatnya, kecuali sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seorang muslim juga harus memerangi orang-orang yang meragukan akan hal itu dengan memberikan permisalan seperti halnya orang yang sedang tidur. Dan sesungguhnya ketika tidur seseorang akan bermimpi, maka terkadang ia merasakan kesakitan dan penderitaan, atau mungkin ia akan merasakan kebahagiaan dan kenikmatan dalam mimpinya itu. Semua itu ia rasakan padahal ia sedang tidur dalam keadaan berbaring dan menutup kedua mata. Lantas mengapa setelah itu kita mengingkari begitu banyak hadis yang membicarakan persoalan itu? Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, pada suatu ketika datang kepadaku dua wanita tua dari wanita Yahudi Madinah, lalu berkata kepadaku, sesungguhnya penghuni kubur itu akan diazab di dalam kubur-kubur mereka. Aisyah lalu lanjut berkata, mendengar perkataan keduanya, maka aku pun mendustakan mereka berdua dan tidak mengiyakan sebagai tanda bahwa aku membenarkan mereka berdua. Hal itu dikatakan Aisyah karena pada waktu itu wahyu mengenai adanya azab kubur belum turun kepada Nabi, sehingga Aisyah pun mendustakan perkataan mereka berdua karena ia memang tidak tahu. Dan karena biasanya orang Yahudi itu selalu membuat kebohongan di dalam agama. Setelah itu, mereka berdua pun meninggalkan rumahku, dan tidak berapa lama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang menemuiku. Maka aku pun berkata kepada beliau, ya Rasulullah, sesungguhnya tadi ada dua orang wanita tua Yahudi yang menemuiku. Mereka beranggapan bahwa penghuni kubur itu akan diazab di dalam kubur-kubur mereka. Mendengar ucapanku, maka beliau menjawab, ucapan mereka itu benar dan sesungguhnya mereka penghuni kubur akan diazab dengan azab yang mana binatang ternak dapat mendengar teriakan mereka ketika mereka diazab. Lalu Aisyah lanjut berkata, maka setelah kejadian itu, aku tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat kecuali ia berlindung kepada Allah dari siksa kubur pada waktu ketika tasahud akhir. Hadis riwayat Muslim. Dan diriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, ia berkata, pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri untuk berkhutbah. Di dalam khutbahnya, beliau mengingatkan mengenai fitnah kubur yang mana seseorang akan diuji dengannya. Maka ketika beliau mengingatkan mereka mengenai hal itu, maka serta-merta kaum muslimin menjadi gaduh. Hadis riwayat Bukhari. Himpitan kubur yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam kubur akan terjadi suatu himpitan yang mana seandainya ada orang yang selamat darinya, pastilah salah satunya adalah Sa'ad bin Mu'adz. Hadis riwayat Ahmad di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.